Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Melansir laman berita cnbcindonesia.com bahwasanya pada awal bulan Desember tahun 2022 yang lalu, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan telah mengajukan usulan tambahan anggaran pinjaman luar negeri atau PLN kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, senilai 5 miliar US dollar. Apabila usulan itu dipenuhi, niscaya alokasi PLN untuk Kemenhan pada periode tahun 2020-2024 akan naik dari semulanya yaitu 20,7 miliar US dollar menjadi 25,7 miliar US dollar dan berpotensi menjadikan PLN sejak 2010 bernilai sekitar 40 miliar US dollar. Nilai yang disebut terakhir adalah asumsi apabila Kementerian Keuangan atau Kemenq masih mempunyai ruang fiskal sehingga semua kegiatan dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah yaitu DRPLN-JM periode 2020-2024 mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dengan alokasi awal PLN pada DRPLN-JM periode 2020-2024 sebesar 20,7 miliar US dollar. Masih terdapat 6,2 miliar US dollar yang hingga akhir 2022 belum mendapatkan PSP dari Kemenq. Usulan penambahan anggaran PLN seiring pula dengan usulan revisi ketiga DRPLN-JM 2020-2024. Sebab penambahan anggaran PLN harus dijustifikasi oleh perubahan kegiatan pengadaan oleh Kemenhan. Tidak dapat dipungkiri, rencana kegiatan akuisisi senjata sejak 2020 bersifat sangat dinamis, sehingga perubahan daftar kegiatan merupakan sebuah keniscayaan. Rencana pengadaan senjata sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan pertahanan memang tergolong ambisius sejak Kemenhan dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto. Merupakan fakta pula bahwa sebagian dari ambisi tersebut mulai terwujud, baik dalam bentuk kontrak efektif maupun telah mendapatkan PSP dari bendahara negara. Sebagai respon terhadap kedua usulan tersebut, pada akhir bulan Desember yang lalu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas menerbitkan revisi ketiga DRPPLN-JM 2020-2024 untuk Kemenhan. Sebenarnya usulan tentang revisi ketiga sudah diajukan oleh Kemenhan beberapa bulan sebelumnya, namun belum terjadi perubahan seperti yang dikehendaki oleh pihak pengusul. Sehingga Kemenhan beberapa kali mengulang usulan tersebut yang berujung pada revisi ketiga pada akhir tahun lalu. Dalam revisi yang disepakati terdapat beberapa perubahan signifikan dalam rencana belanja pertahanan yang perlu diperhatikan karena implikasinya bukan terbatas pada Kemenhan saja. Yang pertama, yaitu perubahan alokasi DRPPLN-JM 2020-2024. Kementerian PPN atau Bappenas menyepakati usulan Kemenhan mengenai perubahan alokasi PLN dari 20,7 miliar US dollar menjadi 25,7 miliar. Terkait dengan perubahan ini, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah masih tersedia ruang fiskal bagi pemerintah untuk menambah PLN bagi Kemenhan dengan sebesar 5 miliar US dollar hingga tahun depan. Apakah perubahan itu akan disepakati oleh Kemenq selaku pengatur utang luar negeri pemerintah? Perubahan alokasi PLN selain mempunyai konsekuensi pada besaran utang luar negeri, memiliki konsekuensi pula pada rupiah murni. Apabila perubahan demikian disepakati oleh Menteri Keuangan, maka sang bendahara negara harus meningkatkan pula alokasi rupiah murni pendamping atau RMP pada APBN 2024 untuk Kemenhan. Saat ini, proses penyusunan RAPBN 2024 mulai berjalan
dan nilai RAPBN baru akan diketahui pada Agustus 2024. Pada saat yang sama, apabila Menteri Keuangan tahun ini kembali menerbitkan PSP untuk Kemenhan, sudah pasti nilai PSP tersebut memiliki korelasi dengan besaran RMP pada APBN 2024. Yang kedua, perubahan daftar kegiatan belanja senjata. Perubahan alokasi PLN secara otomatis diikuti pula dengan perubahan kegiatan belanja alutsista. Dalam DRPPLN JM 2024 terbaru, terdapat tambahan pembiayaan pesawat tempur Rafale senilai 4,1 miliar US dollar agar Indonesia dapat membawa pulang 42 unit pesawat tempur Rafale sebagaimana yang telah disepakati oleh Prancis. Dua PSP sebelumnya dengan nilai total 4 miliar US dollar masih menyisakan belasan pesawat Rafale dari komitmen 42 unit pesawat, sehingga diperlukan tambahan sekitar 4,1 miliar US dollar lagi. Revisi DRP PLN JM 2020-2024 memunculkan pula pertanyaan antara hubungan dokumen itu dengan PSP 2022. Pada salah satu edisi PSP 2022, Menteri Keuangan telah merestui PLN sebesar 21 juta US dollar untuk pembiayaan hibah 3 korvet kelas Pohang X Korea Selatan. Sedangkan dalam DRPPLN JM 2020-2024 edisi terbaru, program hibah korvet dari Korsel telah dihapus dan diganti dengan kegiatan hibah korvet dari Cina. Diduga adalah korvet tipe 056 dengan nilai 105,9 juta US dollar. Apakah PSP 2022 untuk korvet Pohang tidak akan dieksekusi oleh Kemenhan? Dan yang ketiga, nasib kontrak yang telah ditandatangani pada 4 Juni 2021. Kemenhan dan Fincantieri Italia telah menyepakati untuk pembelian 6 frigate frame seharga 4,1 miliar US dollar. Selain pengadaan 2 frigate bekas kelas Maestrale ex Angkatan Laut Italia. Akan tetapi, kegiatan akuisisi frigate frame tidak terdaftar dalam DRPPLN JM 2020 sampai dengan 2024 yang telah direvisi. Hal demikian memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia serius untuk membeli frigate buatan Italia tersebut atau tidak? Isu ini tidak dapat dipandang enteng karena dapat membuat hubungan Indonesia dan Italia terganggu, sebab pihak pertama telah melakukan penandatanganan kontrak. Apakah Kemenhan akan kembali mengajukan revisi DRPPLN JM periode 2020-2024 guna mengakomodasi rencana pengadaan frigate frame? Apabila hal itu ditempuh, diperlukan perubahan kembali daftar kegiatan dalam DRPPLN JM 2020-2024 karena alokasi sekitar 25,7 miliar US dollar sudah sulit untuk diubah tanpa mengorbankan program-program pengadaan lainnya. Pilihan yang tersedia untuk mengakomodasi frame adalah kembali meminta kenaikan alokasi PLN sekitar 4 miliar US dollar atau mencoret kegiatan pengadaan yang belum mendapatkan PSP dari Kementerian Keuangan. Apabila plafon PLN 25,7 miliar sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Cukup sekian berita yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.